Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tatkala keinginan besar, kecintaan yang mendalam kepada pamannya yang telah merawat beliau sejak kecil, kecintaan yang luar biasa, perhatian yang sangat luar biasa yang beliau dapatkan dari pamannya, bukan hanya sekedar pengorbanan yang beliau berikan adalah pengorbanan dalam bentuk kasih sayang, perhatian, bahkan harta juga semua dikorbankan untuk membela Rasulullah SAW. Lihat bagaimana begitu besar kecintaan Rasulullah terhadap pamannya. Akan tetapi tatkala maut sudah meregang nyawa dari Abu Talib, dan Abu Talib tetap memilih sebagai seseorang yang beragama dengan agamanya Abdul Muttalib, yaitu menduakan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah sedikit pun. Allah menetapkan hal tersebut di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, akan tetapi petunjuk adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya mengajak kepada jamaah sekalian, dan saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, marilah kita mengisi hari-hari kita dengan berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan petunjuk dan hidayah ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dan rezeki kita telah habis di atas permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian perkara yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya kita masih di hari tasyrik. Kesempatan untuk berkurban tinggal 1 hari lagi, tinggal besok ya. Tinggal besok di hari Sabtu. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk Jumat, Sabtu, Ahad, terakhir Ahad. Karena kita puasa di hari Kamis. Kesempatan kita di hari Ahad, masih ada hari kedua setelah hari tasyrik. Manfaatkan dan perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya sekedar takbir al-muqayyad ya, yang kita baca setelah salat fardu kita, akan tapi tatkala kita berjalan di atas kendaraan kita, di mobil, di kendaraan kita, di motor kita, ataupun tatkala duduk-duduk santai, maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kehidupan Rasulullah SAW, yaitu fase tatkala Nabi tinggal ya di salah satu kabilah ya, Bani Sa'ad di kota Taif ya. Dan Nabi SAW hidup di sana selama berapa tahun? Selama 4 tahun ya. Dan Nabi SAW hidup bersama orang-orang ya, saudara-saudara beliau sepersusuan ya, saudara-saudara beliau sepersusuan. Dan pada fase ini Nabi SAW mendapati sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa dibelahnya dada Rasulullah SAW. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwasanya peristiwa syaqqus sadri Rasulullah ini terjadi berapa kali? Dua. Terjadi 2 kali. Tatkala beliau masih belia,
umur 4 tahun, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Walaupun ada pendapat mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dadanya sampai 4 kali ya, tapi dua riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Yang sahih insyaallah adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belia dan tatkala Nabi sallallahu hendak Isra wal Mi'raj. Kemudian kita juga telah membahas beberapa faedah-faedah yang kita dapatkan dari kisahnya Halimatus Sa'diyah atau Imra'ah bintu Abi Dzu'aib ya, yang beliau terpaksa mengambil Nabi SAW yang dalam pandangan seorang wanita yang memberikan jasa pelayanan, memberikan air susu dengan harapan mendapatkan upah yang besar dari keluarganya, tapi mau nggak mau beliau menerima Muhammad ya, yang ayahnya telah meninggal dunia, dan mereka mengatakan apa yang bisa kita dapatkan dari kakeknya ataupun ibunya. Tapi apa yang telah diambil oleh Halimatus Sa'diyah adalah perkara yang menakjubkan. Tatkala dalam pandangannya tidak benar, dalam pandangannya tidak mendapatkan apa-apa, tapi malah dia mendapatkan apa-apa. Apa yang dia dapatkan? Allah berkahkan tunggangannya, Allah berkahkan hewan ternaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada keluarga ini kesehatan. Bahkan anak yang mereka rawat, yaitu Nabi Muhammad, adalah anak yang benar-benar dewasa, padahal masih kecil, padahal masih belia. Dan peristiwa-peristiwa pun terjadi di kabilah Bani Sa'ad ya. Dan akhirnya Nabi SAW pun dipulangkan ya kepada ibunya Aminah bintu Wahab. Subhanallah, 2 tahun yang begitu berharga bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam 2 tahun ini beliau mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari ibunya. Tapi hal itu tidak kunjung lama. Kemudian datanglah waktu Aminah bintu Wahab harus pergi menuju ke kota Madinah. Yang rencananya di kota Madinah adalah untuk mengunjungi paman dan bibi Rasulullah SAW dari arah ibunya Khal, dan berencana untuk mengunjungi kuburan ayahnya Abdullah. Itulah yang direncanakan oleh Aminah, dan hal itu pun semua sudah terlaksana. Dan tibalah waktunya untuk pulang. Dengan perjalanan yang begitu panjang, dengan kendaraan yang tidak memadai, serta bekal yang tidak banyak, dan keadaan yang berbeda antara Mekah dan Madinah. Mekah condong lebih panas, sedangkan Madinah lebih sejuk dan lebih dingin. Sebagaimana pernah dikisahkan, ada rombongan yang pernah datang kepada Nabi SAW dalam keadaan sakit, panas tatkala datang ke Madinah. Maka Nabi memerintahkan untuk meminum susu unta dan air kencing unta, yang akhirnya mereka pun sembuh dari penyakit tersebut. Akan tetapi utusan-utusan ini malah merampok ya, para peternak unta tersebut dirampok, diambil, dan para peternak itu pun mereka bunuh. Akhirnya Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk mengejar orang-orang ini, kemudian ditangkap, dipotong tangan kanannya dan dipotong kaki kirinya, kemudian dicongkel matanya, kemudian dilemparkan ke padang
pasir. Dan ini adalah hukuman bagi para perampok, ya, karena mereka mengambil harta orang lain dan melakukan pembunuhan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perjalanan yang begitu panjang antara Mekah dan Madinah, akhirnya ibunya Rasulullah pun jatuh sakit. Jatuh sakit. Di dalam perjalanan yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya safar itu adalah qita'atum minal azab, potongan dari azab. Susah, jauh dari keluarga, jauh dari orang terdekat, di dalam perjalanan. Wah, itu kalau sudah sakit rasanya berat sekali. Kalau kita misalkan sakit di rumah, ada orang yang memperhatikan kita, menyiapkan apapun, ya. Apalagi kalau kita tahu tempat kita di rumah, kita lebih nyaman daripada kalau kita sakit di tempat orang, iya apa tidak? Nah, inilah keadaannya. Bagaimana ibu Rasulullah SAW menghadapi hal tersebut, yaitu di suatu tempat yang bernama Abwa. Jaraknya ke Mekah masih sangat jauh. Kemarin kita sebutkan 235 km. Kalau naik mobil atau naik kendaraan motor mungkin kisaran 3-4 jam. Masih sangat jauh, ya. Akhirnya jatuh sakit, ya. Tidak ada pengobatan yang dapat dilakukan, hanya istirahat dan akhirnya ibunda Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Inilah yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Ayah yang tak pernah dilihat, ibu pun meninggal di hadapan matanya. Begitu sedih, begitu pilu kehidupan Rasulullah SAW. Di dalam usia yang masih belia, umur beliau masih 6 tahun. Tapi beliau telah melihat bagaimana ibundanya meninggal di hadapan kedua belah matanya. Maka dia berupaya bersama Ummu Aiman, atau di dalam riwayat yang lain bahwasanya mereka menunggu ada orang yang lewat untuk dapat membantu mereka menguburkan ibunya. Dan inilah ujian bagi orang-orang terbaik di atas permukaan bumi ini, sebagaimana pernah ditanya Rasulullah SAW, ya, ayun nasi asyaddu bala'an, ya, atau kama qala Nabi SAW. Ditanyakan kepada Nabi, manusia yang mana yang paling besar ujian dan musibah yang dia dapatkan. Maka Nabi SAW mengatakan al-anbiya, dan Nabi SAW adalah salah satu daripadanya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabat yang mengeluh dengan berbagai macam ujian yang mereka dapatkan tatkala di Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Bilal bin Rabah pernah ditindih dengan batu yang sangat besar sehingga dia tersesak nafasnya, hampir mati. Dan itu dia dibaringkan dalam keadaan tidak menggunakan satu helai kain pun di badannya, ya. Hanya penutup bawahnya, tapi dadanya itu tidak tertutup. Ditindih dengan batu yang panas dengan panasnya matahari tatkala itu. Kemudian dia juga pernah ditarik oleh kuda, yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Begitu sakit yang dirasakan. Khabbab ibnu al-Arad, beliau mengisahkan bagaimana beliau dibolak-balikan di atas bara api sampai minyak yang berada di punggung beliau itu mematikan bara api yang menyiksa beliau. Inilah yang dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang tidak memiliki kekuatan, orang-orang yang lemah, benar-benar disiksa. Dan salah satu di antara mereka datang kepada Nabi SAW bahwasanya, ya Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah? Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kami ini disiksa mati-matian. Kami ini berjuang setiap hari untuk mempertahankan kami bisa hidup. Dan kita tahu bagaimana Sumayyah yang ditombak oleh Abu Jahal kemaluannya sehingga dia mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Ya, fasbiru alu Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir, sabar, karena tempat kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para Nabi SAW. Nabi tatkala mendengar hal tersebut, Nabi katakan, kalian ini adalah orang-orang yang terburu-buru,
sabar, terburu-buru kali ini. Nabi SAW menceritakan dulu ada orang-orang terdahulu yang mereka pernah dibelah, ya, digergaji dari arah kepala sampai terbelah badannya. Bayangkan ini, dia akan mendapatkan sakit yang sangat luar biasa. Yang lain lagi kata Nabi SAW, orang-orang terdahulu kata mempertahankan iman mereka, mereka disisir dengan sisir besi sehingga mengoyak, memisahkan antara kulit mereka dengan daging-daging mereka, atau dengan daging mereka dengan tulang-tulang mereka. Inilah ya, orang-orang salihun, para al-anbiya yang mendapatkan ujian yang begitu berat. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang yang semisalnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yubtalal abdu ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Wah, berarti kalau sering kajian nanti disisir sama sisir besi, Ustaz. Ya. Nih, waduh. Jadi takut saya, Ustaz. Enggak mau soleh-soleh lah, sedang-sedang aja. Maksiat iya, sholat iya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Gak gitu konsepnya. Akan tapi seorang mukmin, seorang muslim yang tatkala dia mendapatkan ujian adalah orang-orang yang dia bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda ibtalahum." Jika seseorang diberikan ujian oleh Allah, berarti dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah mengisahkan bahwasanya, "U'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku itu dapat musibah atau dapat rasa sakit 2 kali daripada rasa sakit 2 orang dari kalian. Kemudian tatkala ibunda Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, dan Nabi SAW dirawat oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib, ya. Dengan rasa sayang yang begitu besar, ya, kepada Nabi SAW, yang kita ketahui bersama bahwasanya ayahnya Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib, paling disayangin. Begitu juga dengan cucunya, apalagi mendengar cucunya mendapatkan musibah, semakin sayang lagi, ya. Saking sayangnya bahwasanya Abdul Muthalib ini tidak pernah melarang, ya, ataupun tidak pernah matanya ini terlepas dari memperhatikan cucunya. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya Abdul Muthalib mempunyai permadani, ya, sajadah, bahasanya, atau semacam tempat duduk khusus bagi Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib adalah orang yang terpandang di kalangan Quraisy karena salah satu penemu sumur Zam-Zam dan perkara-perkara yang lainnya. Sebagaimana yang pernah dikatakan tatkala Abrahah ingin menanyakan siapakah pemimpin atau orang terpandang di kota Mekah, maka jawabannya adalah Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib mengatakan, "Ana sahibul ibil." Aku hanyalah pemilik unta atau peternak unta. Kemudian di bawah asuhan kakeknya yang begitu disayangi, ya, sehingga kita katakan tadi mempunyai permadani khusus yang tidak boleh seorang pun duduk di sana illa Muhammad. Muhammad anak kecil 6 tahun, dari ujung sudah lari-lari, wah, tiba-tiba langsung loncat, wah, duduk di situ, wah. Maka paman-pamannya yang lain, wah, melarang, dan orang-orang kasih bilang, Muhammad sana, jangan duduk di situ. Ini khusus buat kakekmu. Dia nggak mau, tetap dia duduk di situ. Maka Abdul Muthalib datang dengan mengatakan, biarkan saja dia, biarkan dia duduk di situ. Sesungguhnya dia memiliki perkara yang sangat agung, ya, yaitu risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya ada orang yang mengerti tentang bentuk kaki ya. Jadi kalau di perjalanan mereka tahu, oh ini dilihat dari telapak, ini bentuk kaki kabilah tertentu, mereka tahu. Ini dan ilmu ini mungkin sudah punah, nggak ada lagi ya. Orang-orang terdahulu memiliki keilmuan sebagaimana keilmuan ini. Jadi bukan ilmu sakti, bukan. Tapi mereka itu mengerti kalau bentuk ini, oh ini bentuk kabilah fulan, kabilah fulan. Dan disebutkan bahwasanya tidaklah sebuah kaki yang paling mirip, kata mereka, yang paling mirip dengan yang ada di batu tempat maqamu Ibrahim, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu tidaklah kecuali mirip dengan batisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi telapaknya paling mirip itu hanya telapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengatakan lahu sya'nun azim. Maka orang ini, anak ini memiliki perkara yang besar nantinya. Nah, ini sudah mereka ketahui sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, dan itu pun di bawah tarbiyah dan pendidikan ataupun kasih sayang, kakeknya tidak berlangsung lama, dan kakeknya pun akhirnya juga meninggal dunia. Jadi beruntun ayahnya, kemudian ibunya, kemudian kakeknya, dan akhirnya dia pun dirawat oleh pamannya Abu Thalib, yang Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari Abdullah, sehingga dirawat oleh sang paman ya, berdasarkan wasiat dan nasihat dari ayahnya. Kemudian Nabi SAW kita ketahui bersama adalah orang yang sangat dewasa, dan ini sesuai dengan pengakuan Halimatus Sa'diyah, bagaimana dia mendapati Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dewasa sehingga mengerti bagaimana keadaan yang harus dia lakukan. Ya, contoh Pak, misalkan di rumah banyak tumpukan piring kotor. Apa yang dilakukan? Misalkan ada anak kita ngelihat, wah piring kotor, kelihatannya update status ini. Nah, pas nggak Pak? Nggak pas. Seharusnya yang dilakukan adalah cuci piringnya, ya kepekaan. Nah ini Rasulullah SAW, dia tahu pamannya Abu Thalib adalah orang terhormat, tetapi tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk kehidupannya dan banyak memiliki tanggungan. Sehingga Nabi SAW pun ya berinisiatif untuk ya menjadi pengembala kambing. Ya ini ya. Dan Nabi SAW bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'iyal ghanam, atau illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus ke atas permukaan bumi ini seorang nabi kecuali adalah pengembala kambing. Nah ini kita lihat pengembala kambing ya. Tapi bukan berarti wah kalau gitu mau jadi nabi jadi pengembala kambing dulu. Nah, nabi udah tertutup, tidak ada lagi cara ataupun metode untuk menjadi nabi. Oh, jadi pengembala kambing jadi nabi, tidak. Tetapi ada hikmah-hikmah ya di dalamnya terdapat ketika Allah menetapkan bahwasanya setiap nabi itu menjadi seorang pengembala. Dan mengapa mesti kambing? Mari kita lihat. Kata Nabi SAW, na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, aku adalah seorang pengembala kambing. Tatkala Nabi SAW ditanya tentang kabats. Jadi kabats ini adalah buah. Jadi kalau kita lihat itu, anak belum pernah lihat buahnya. Cuman ini buah dari pohon arok. Pohon arok itu pohon siwak. Nah, dari pohon siwak. Jadi di pohon siwak itu ada buahnya. Ya, nggak sempat sih kalau kita lihat. Ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan Allah berikan kepada kita untuk dapat mengunjungi Mekah dan Madinah untuk umrah dan haji, cari ya, cari buahnya. Kabat sih. Jadi buah kabat ini adalah buah pohon siwak yang mirip dengan buah seri. Tahu buah seri? Yang biasa lagi halus kita naikin tanah. Itu yang kecil-kecil itu Pak. Apa kalau bahasa lainnya apa? Buah seri kita sebut ya. Ada nama lainnya enggak?
Nah itu kan sehat katanya, bagus ya. Bahkan dijual di online tuh, ada yang jual buah seri itu dijual online. Nah dia itu kata Nabi SAW, kalau semakin hitam warnanya maka akan semakin paling enak, semakin manis ya. Itu kata Nabi SAW. Alaikum bil aswad minhu fa innahu atyabuhu. Jadi tatkala para sahabat mengambil hal tersebut atau cerita-cerita tentang hal tersebut, kata Nabi, yang paling hitam yang paling enak. Wah, sahabat terkejut. Wah, Rasulullah kok tahu? Karena yang tahu hal itu hanyalah para pengembala kambing gitu. Yang tahu tersebut adalah orang-orang yang jadi sang bolang. Bukan sang bolang. Yang suka adventure gitu kan, jualan mencari. Kalau kita lagi kecil kan, mana ini nih, nggak tahu punya siapa, yang penting insya Allah orangnya ridho kok. Itu kita tuh benar-benar husnuzon sama orang yang punya, ya insya Allah orangnya ridho kok gitu. Jadi dulu kami lagi SD, ini cerita sedikit Pak, suka naik pohon itu, jadi naik pohon buah seri, suka nongkrong di sana, dan orangnya ridho dibilang naik karena kita naiknya sama anak-anak. Tapi kalau Abiana lewat itu selalu disuruh turun pulang. Wah kalau sudah pulang, wah itu kena sabet, dipukul, jangan ngambil itu, harus izin. Dikasih dalil-dalil bahwasanya daging yang dengannya makan dari barang yang haram Allah akan bakar dia. Wah itu kan itu selalu, padahal kita udah izin, udah bilang kita udah izin gitu, dan orangnya pun sudah ridho dengan hal tersebut. Baik. Jadi inilah kehidupan Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah seorang yang memiliki kedudukan tinggi ya dalam kedudukan di antara manusia, begitu juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW tidak pernah yang namanya enggan menyebutkan bahwasanya beliau adalah pengembala kambing, dan ini termasuk bukti ketawaduan Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam juga sama. Nabi Musa adalah seseorang yang juga pernah mengembalakan kambing ya, dengan waktu 8 sampai 10 tahun ya, di kota Madian sebagai mahar untuk ya, ketika beliau ditawarkan untuk dinikahkan dengan putri seseorang yang dari Madian tersebut. Kemudian beberapa hikmah yang mungkin bisa kita ambil, yang pertama adalah menanamkan nilai tawaduk semenjak dini. Sebagaimana Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menyebutkan, maka alaihi min azimi tawaddu' li rabbih wa tasrih bi minnatihi alaihi wa ala ikhwanihi minal anbiya. Ini menunjukkan akan tingginya level tawaduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, serta sikap beliau yang menampakkan karunia Allah yang besar atas beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi selain beliau, yang sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya. Kemudian faedah yang kedua, membiasakan diri bermuamalah dengan makhluk yang lemah, dan kambing termasuk hewan yang lemah. Makanya kalau kambing itu nggak perlu banyak orang Pak untuk nyembelih, satu orang bisa ya, satu orang bisa mudah untuk menyembelih. Ada termasuk hewan yang juga lemah, tidak sama seperti hewan-hewan yang lainnya, unta, kuda, ya, sapi, ya. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri bermuamalah dengan berbagai jenis dan tipe makhluk. Ya. Sebagaimana jenis kambing juga ada yang bermacam-macam, ada yang jinak, ada yang liar, ya. Ada yang suka menanduk, ya, kadang-kadang dipegang nggak mau dipegang. Ada yang subhanallah yang dia juga jinak, tidak liar. Dan ini sebagai bekal yang penting di dalam mengemban risalah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sebagaimana kalau kita lihat di banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tidak pernah bosan untuk menjawab. Ya, sebagaimana di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling afdol? Kata Nabi ini. Tanya lagi orang itu, kalau saya nggak bisa melakukan itu gimana? Oh begini. Kalau saya nggak bisa begitu gimana? Oh begini. Kalau saya nggak bisa begitu gimana? Begini. Kalau nggak bisa begitu, oh begini. Oh itu. Kalau kita ditanya, bosan Pak. Terus
Apalagi kalau sudah kita lagi cerita, terus gimana? Terus nabrak lah. Sering ditanya terus. Nabi SAW enggak. Jawaban adalah jawaban yang menyenangkan, jawaban yang baik. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Karena beliau biasa dulunya memelihara kambing. Jadi karakter beliau sudah terbentuk sejak dahulu. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan sikap mandiri semenjak dini. Ya. Itulah Rasulullah SAW, orang yang bertanggung jawab, tahu bahwasanya pamannya Abu Thalib adalah orang yang tidak berkecukupan, sehingga beliau mengambil upaya lain agar bisa membantu pamannya Abu Thalib di dalam hal tersebut. Minimal nggak memberatkan, minimal nggak jadi beban. Ya, inilah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi perkataan-perkataan para ulama berkaitan dengan hikmah mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing. Kemudian kita masuk kepada kisah yang kemarin terputus. Yang sebelum kita mulai adalah kisah perjumpaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pendeta Buhairah. Dan ini adalah salah satu bukti kepedulian atau perhatian Rasulullah. Jadi Rasulullah bukan hanya sekedar mengembala kambing, apapun yang dapat membantu pamannya, beliau siap. Nah ini dia, Pak. Kita itu kan senang kalau lihat orang yang itu, yuk kita kerjain ini, siap. Senang gak, Pak? Oh ini orang Masya Allah. Tapi kalau kita ketemu sama orang ataupun saudara kita misalkan, yuk kita kerjain ini, susah itu, gak bisa dikerjain itu, gak bagus itu, dan lain sebagainya. Banyak alasan. Intinya dia gak mau ikut, intinya dia gak mau ngerjain, intinya dia gak mau bantu. Enggak seperti Rasulullah SAW. Ngembala kambing, oke, bismillah. Mau apa? Mau berangkat untuk menuju Syam untuk berdagang, ayo bismillah. Ini ya sikap Rasulullah SAW. Dan sama ketika kita melihat hal tersebut, ketika kita melihat anak kita misalkan, atau orang yang sahabat kita atau siapapun itu, tatkala kita ajak ini orangnya mauan gitu. Wah itu Masya Allah. Ini begini Rasulullah SAW. Maka kita kisahkan bagaimana pendeta Buhairah yang di negeri Syam berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib adalah orang yang paling mencintai Rasulullah. Abu Thalib tidak pernah lepas pandangannya kecuali di sana ada Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Abu Thalib pernah memerintahkan Nabi SAW mengembalakan kambing, tapi tak kunjung pulang. Itu membuat sedih Abu Thalib. Dan hal ini juga yang menguatkan Abu Thalib akan berangkat kecuali di sana ada Rasulullah SAW. Jadi selalu bareng. Bahkan disebutkan bahwasanya Abu Thalib biasa tidur di samping Rasulullah SAW. Suatu hari, akhirnya Abu Thalib pun berencana untuk berangkat ke negeri Syam bersama dengan para petinggi-petinggi Quraisy dan orang-orang yang mencoba mencari rizki, mencari kehidupan di negeri Syam dengan menjual barang-barang mereka yang ada. Maka mereka pun mau menyiapkan semua perbekalan, dari unta, dari makanan dan lain sebagainya. Dan kita sebutkan bahwasanya unta adalah salah satu hewan yang multifungsi. Bukan hanya sekedar sebagai tunggangan, tapi bisa juga ngangkut barang. Dan uniknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Salah satu tunggangan yang bisa turun dan dongkrak ke atas itu hanya unta, ya. Beda dengan keledai. Kalau keledai itu hanya cocok dan enak untuk tunggangan atau jadi bawa barang, tidak bisa dijadikan kedua-duanya. Beda hanya dengan unta. Baik, berjalanlah unta ini menuju ke kota Syam, yang di sana tinggal seorang pendeta yang bernama Buraiha. Buraiha adalah seorang pendeta Nasrani yang tidak pernah keluar dari tempatnya. Jadi belum pernah terdengar pendeta ini keluar dari tempat ibadahnya, selalu berada di tempat ibadahnya. Sampai suatu ketika
disebutkan pada riwayat tersebut ya, bahwasanya bulan itu adalah bulan munculnya Nabi. Sebagaimana dulu pernah kita kisahkan, seorang sahabat yang tatkala itu masih berumur belia, tapi beliau berpikir akalnya akalnya adalah akal orang dewasa. Beliau menyebutkan bahwasanya suatu ketika orang-orang Yahudi memanggil kawanan mereka, orang-orang Yahud, untuk berkumpul, dan mereka menyebutkan bahwasanya ya, laqad tala'a najmu Nabi atau najmu Ahmad, telah terbit atau telah tampak bintangnya Muhammad, dan itu adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirmankan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengisahkan orang-orang al-Yahud wan Nasara, mereka adalah orang-orang yang paling mengenal sampai tahu bagaimana ciri-ciri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan lahir dan lain sebagainya. Kemudian ketika mereka sedang mengistirahatkan unta-unta mereka, maka datanglah rahib ini mencari di sela-sela mereka hingga memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan orang ini adalah pemimpin ya seluruh alam semesta. Orang ini adalah ya Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia diutus rahmatan lil alamin. Ini kata rahib Buraiha terhadap Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy pun terkejut, kemudian berkata, dari mana engkau tahu wahai rahib? Maka rahib pun menceritakan pengetahuannya dengan apa yang dia katakan kepada Nabi Muhammad. Pada perjalanan kalian ke sini ya, aku melihat pohon-pohon dan batu-batu bersujud kepada anak ini. Dan aku tahu betul bahwasanya tidaklah batu ataupun pohon itu bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dan aku tahu bahwasanya nabi ini memiliki tanda berbentuk apel kecil di pundaknya. Masih ingat kisahnya Salman Al-Farisi tatkala mencuri-curi ya pandangan untuk melihat tanda Nabi Muhammad SAW di pundaknya, dan Nabi pun melihatkan tanda tersebut, dan Salman Al-Farisi langsung memeluk Rasulullah SAW. Ya, maksudnya adalah Salman merasa bahwasanya perjuangan dia dari menjadi anak yang kaya di agama Majusi, kemudian menjadi budak, ya, dan dia menemukan agama yang lurus dan menemukan Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian rahib ini pun pulang. Akhirnya dia siapkan makanan. Dia juga menyiapkan juga makanan untuk tunggangan mereka. Kemudian pendeta pun berkata, ayo kumpul kita makan, dan panggil juga Muhammad. Dan kemudian lagi-lagi rahib Buraiha melihat keajaiban. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah hanya Nabi Muhammad SAW yang dinaungi oleh awan. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang dinaungi oleh awan. Kemudian tatkala Nabi SAW berkumpul, kemudian di dalam perkumpulan tersebut penuh, Nabi SAW memisahkan diri. Dan lagi-lagi Buraiha mengatakan, aku melihat bayang-bayang pohon tersebut berpindah untuk melindungi Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun memberikan nasihat kepada rombongan ini agar segera membawa Muhammad pulang sebelum sampai ke negeri Syam. Yang negeri Syam yang tatkala itu dikuasai oleh agama Nasrani, dan yang dikhawatirkan oleh Buraiha bahwasanya dia akan mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Dan tatkala itu di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya pada hari itu datang juga beberapa pasukan yang sedang mencari seorang nabi ya, dan mereka mengatakan bahwasanya
Kami berjaga-jaga di jalur ini khawatir bahwasanya akan menemukan seorang nabi yang muncul di bulan ini. Akhirnya Buraiha pun menasihati pasukan tersebut dengan mengatakan, jika Allah menghendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Akhirnya para prajurit pun berbaiat kepada Nabi SAW dan tetap bersamanya. Kemudian rahib mengatakan, demi Allah, beritahukanlah kepadaku siapa wali dari anak ini, ya. Karena mereka ketahui bahwasanya nabi yang akan diutus adalah anak yang yatim. Berarti ada wali, ya. Ada wali dari anak ini. Maka sang rahib terus membujuk agar memberitahukan, dan akhirnya orang Quraisy memulangkan Nabi Muhammad ke Makkah dengan Abu Bakar dan Bilal serta dibekali oleh Buraiha bekal makanan. Ini riwayat yang didapatkan, ya. Salah satunya riwayat ini adalah riwayat yang dari riwayat Imam At-Tirmidzi yang juga disahihkan oleh beberapa ulama, oleh Al-Hakim, Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan Syekh Albani juga menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Akan tetapi Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya hadis ini maudhu'. Wah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Kita akan lanjutkan setelah azan Isya. Falyatafaddal mashkur. Baik, kita lanjutkan. Berkaitan dengan kisah yang kita dengar, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ya, di sini terdapat beberapa perselisihan pendapat para ulama, ya. Yang Al-Imam At-Tirmidzi menganggap bahwasanya riwayat ini adalah hasan gharib, sedangkan Imam Al-Hakim, Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir serta Al-Imam Albani rahimahumullah menyatakan bahwasanya hadis ini sahih. Sedangkan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya hadis tersebut, ya, adalah hadis yang maudhu' karena membawakan banyak dalil yang menunjukkan kepalsuan hadis ini. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Bilal dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau dilihat dari sini bahwasanya saat itu ketika Nabi SAW berumur, ya, belasan tahun, ya, saat itu adalah saat Bilal itu belum lahir. Bagaimana Bilal menemani Nabi SAW diantarkan pulang ke Mekah. Begitu juga dengan Abu Bakar radhiyallahu an yang masih berusia 2,5 tahun lebih muda dari Nabi SAW, ya. Jadi lafaz terakhir yang kita sebutkan tadi bahwasanya orang-orang Quraisy akhirnya mengirim Nabi bersama Bilal dan Abu Bakar, ini adalah lafaz yang mungkar, dan ini juga penggalan yang disetujui oleh Al-Imam Syekh Albani rahimahullah. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan bergeraknya bayangan pohon, ya, yang tidak sesuai dengan pergerakan matahari. Ini juga sesuatu yang tidak bisa diterima oleh, ya, akal kita. Kemudian fakta yang lainnya bahwasanya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kalau seandainya kisah ini benar, ya, Rasulullah SAW bisa mengingatkan kepada pamannya Abu Thalib bahwasanya ada peristiwa yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Buraiha agar ia dapat beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, namun anehnya kevalitan hadis ini yang diperselisihkan dijadikan dalil utama oleh kalangan Nasrani untuk menyatakan bahwasanya Nabi SAW sebenarnya tidak mendapatkan wahyu dari Allah, ya, dan mereka mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sejatinya adalah apa yang disampaikan oleh Buraiha. Maka kita dapat membatah, ya, apa yang mereka katakan. Yang pertama adalah bahwasanya sanad dan keontentikan hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, sehingga
tidak bisa dijadikan sebuah pendalilan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah apa yang disampaikan oleh Buraiha kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, jika memang benar orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil ilmu dari Buraiha, ya, Buhaira, ya, tapi kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Ya kan? Kenapa orang-orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi SAW? Bukankah apa yang disampaikan oleh Buraiha, ya, adalah sesuatu yang juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya kan? Seharusnya sama. Akan tapi mereka juga tidak beriman. Kemudian yang ketiga, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Buhaira itu adalah pertemuan yang sebentar. Belum lagi perbedaan bahasa yang mereka miliki, ya, bahasa orang-orang Syam dengan bahasa Nabi adalah bahasa Arab. Jadi adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi tatkala Buraiha menyampaikan, ya, Al-Quran yang berisi 6.000 ayat tersebut. Ya, ini 3 bantahan yang kita bisa bantah kepada orang-orang Nasrani bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bukanlah yang datang dari pendeta, ya, Buhaira. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya, ya, pendeta Buhaira senantiasa mengirimkan surat kepada Nabi SAW. Bukan hanya pertemuan itu saja. Maka kita bantah adalah bahwasanya Al-Quran itu tidak turun dengan satu kali turun, ya, akan tapi berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang terjadi. Inilah, ya, hadis yang berkaitan dengan Buraiha, ya. Yang jelas adalah Nabi Muhammad SAW tanda-tandanya sudah diketahui oleh, ya, agama-agama terdahulu, yaitu dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Mereka telah mengetahui adanya Nabi SAW, ya, bagaimana ciri-cirinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kemudian insya Allah kita akan kisahkan kembali kisah-kisah yang sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi, yaitu salah satunya adalah peristiwa perang Al-Fijar, kemudian Haliful Fudul, dan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Dan kita juga akan mengisahkan tentang bagaimana keutamaan Khadijah, bagaimana Khadijah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mengambil faedahnya dan menjadikan motivasi bagi kita untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam sisi kehidupan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.